Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya kita ada sampai hari ini itu semua karena kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Yang berkata Tuhan Yesus baik dalam hidupnya setiap hari dan tidak pernah ada habisnya. Yes, amin. Boleh tos kiri kanan katakan Tuhan Yesus baik. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami buka ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, kami sungguh bersyukur Tuhan. Oleh karena kasih anugerah-Mu kami boleh berkumpul di tempat ini. Dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Dan kalau Engkau ada di tengah-tengah kami, mujizat pasti terjadi di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini. Dan nama-Mu saja yang kami tinggikan di tempat ini, tidak ada nama lain Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan berikan kami kesehatan. Kami boleh berada di rumah Tuhan di tempat yang paling terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa, beracaralah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Nya yang Tuhan telah utus, Pendeta Petrus Tarigan Tuhan yang akan menjadi berkat. Kami percaya setiap firman yang dikatakan yang keluar dari mulutnya itu merupakan isi hati-Mu Tuhan. Sehingga firman itu bisa menguatkan kami, sehingga jemaat Tuhan bisa bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan. Sekalipun kami di dalam lembah kekelaman, Tuhan selalu ada untuk kami. Pagi hari ini kami datang dengan hati yang terbuka, hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan.
Kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sebab kami percaya roh Tuhan hadir di tempat ini. Memulihkan setiap kami. Bahkan kami boleh mengalami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari kita nyanyikan sama-sama Bapak Ibu. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu Tuhan, namun tanganmu selalu menopang
sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia, Kaulah Tuhan. Tak sekalipun Tuhan Kau ingkari janji-Mu, Tuhan. Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah kami yang setia, Tuhan. Kami ada untuk memuji-Mu, untuk selamanya. Kami mau mengasihi-Mu, sungguh terbukti Tuhan kesetiaan-Mu, Tidak pernah Tuhan Kau ingkari janji-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kau selalu tepati janji-Mu, Tuhan. Bahkan saat kami di dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan buktikan Kau Tuhan yang setia. Kami mau setia melayani Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan seumur hidup kami, Tuhan. Haleluya. Ku serahkan, ku Kau melihat setiap hati kami, Tuhan. Engkau yang percaya Tuhan hadir di tempat ini, Engkau boleh angkat kedua tangan-Mu. Engkau yang percaya Tuhan hadir memulihkan Engkau di tempat ini. Angkat suaramu, angkat hatimu bagi Raja. Yesus Tuhan. Tidak pernah sekalipun kami meragukan. Tidak pernah sekalipun Tuhan kami takut. Sebab Engkau yang beserta kami, Tuhan. Roh-Mu memenuhi setiap kami. Terima kasih. Oh, Yesus. Terima kasih. Yesus. Haleluya.
Sungguh Tuhan, kesetiaan-Mu tidak pernah ada habisnya di dalam hidup kami Tuhan. Dan apakah kami balas kebaikan-Mu selain pujian kami? Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Tiada mahal. Jemaat Tuhan, akui Dia pagi ini, akui kesetiaannya di dalam hidupmu. Kaulah Tuhan. Jemaat Tuhan, angkat suaramu. Yang berjanji sekalipun kau ingkari. Benar Tuhan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Kaulah Tuhan yang berjanji sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya bukan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Akui Dia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Dengan sorak-sorai bagi Dia, kami percaya Tuhan, tidak ada Allah seperti Engkau yang sungguh terbukti kesetiaannya di dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau nyatakan bahwa Yesus di dalam hidup kami adalah Yesus yang dahsyat, yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Katakan amin. Yes. Tos kiri kanan Don. Yesus kita dahsyat. Kiri kanan. Yesus kita dahsyat. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah.
sedikit pun kami ragu Tuhan. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Jemaat Tuhan, Yesusku, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagi. Sama-sama katakan, kepangkan tangannya. Yesusku dahsyat. Yes. Yang percaya bahwa Yesus kita dahsyat boleh lambaikan tangan. Kurang, tidak semuanya, belum semuanya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan. Kita berikan pujian yang terbaik buat Tuhan hari ini. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Mari katakan, kasih yang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Biarkan musik memuji Tuhan. Amin. Mari katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Yes. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kami persilakan duduk Bapak dan Ibu. Haleluya. Mari kita siapkan hati untuk menerima dan mendengarkan firman Tuhan.
sungguh baik dalam kehidupan kami, Yesus. Haleluya, Yesus. Mari katakan, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari Bapak dan Ibu undang berdiri. Naikkan buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, Tuhan. Besar setiamu. Besar setiamu. besar, besar setiamu,
di sepanjang hidupku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Beri sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami percaya besar setiamu untuk setiap kami. Besar pemeliharaanmu untuk setiap kami. Kami tidak kurang sesuatu apapun. Engkau akan tetap berkati kami, terus berkati kami, makin berkati kami, agar kami menjadi berkat. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus bersama kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silahkan duduk saudara-saudara. Selamat pagi, shalom. Ya, haleluya. Saya bersyukur pagi ini kembali boleh melayani kita. Habis khotbah ini saya akan langsung ke Banyuwangi, saudara. Mohon dukung doa karena besok saya akan pimpin seminar untuk 100 pendeta-pendeta di Banyuwangi. Ya, mohon dukung doa supaya acaranya sukses. Amin. Ya, juga mungkin satu hari tim di sini bisa misi ke Banyuwangi. Ya, tadi Pak Yangke bicara sama saya tentang misi. Banyuwangi itu ada suku Osing. Ya, saya rutin per 2 bulan ke sana. Sekarang kita juga sedang bangun gereja Osing. Sudah pondasi, sudah dinding, tinggal cor. Ya, dan Osing ini hanya 15 orang Kristennya, saudara. Satu suku. Ya, orang Batak itu puluhan juta. Ya, orang Ambon, orang Kupang puluhan juta. Orang Bali ratusan ribu Kristen. Orang Osing hanya 15 orang, saudara. Kasihan ya. Makanya saya dorong gereja-gereja untuk ke sana. Saudara juga satu waktu siapkan tim misi ke suku Osing supaya kita bisa melayani suku bangsa. Banyuwangi nggak jauh ya dari Bali ya. Tinggal nyebrang sedikit 2 langkah juga sampai. Puji Tuhan. Nah, hari ini saya ingin bicara untuk saudara sistem keuangan. Hari ini kita bicara uang, saudara ya. Hari ini kita bicara cara menambah uang. Ya, cara menambah harta. Saudara mau uangnya bertambah? Karena saya dengar BBM naik. Ya, cara mengatasi BBM naik, uang Anda bertambah. Hanya itu caranya. Ya, kalau semua harga naik, uang saudara nggak nambah, saudara akan masalah. Tapi kalau harga naik, uang saudara nambah, nggak ada yang masalah. Biar harga selangit, asal berkatnya di atas langit. Ada amin? Nah, saudara, dalam kerajaan Allah kita tahu bahwa kita ini dalam kerajaan Allah. Ya, dan kerajaan Allah bicara sistem. Ya, saya ulang sekali lagi, kerajaan itu bicara sistem. Sama dengan negara kita ini. Ya, dalam negara kita ini ada sistem. Maka saudara dan saya jadi warga negara, pahami sistem. Ya, ada sistemnya negara ini. Sama dengan saudara bekerja di perusahaan, ada sistemnya dalam perusahaan. Dan itu nggak boleh dilanggar. Ya, bahkan di jalan raya itu ada sistemnya. Ya, makanya kapan kita berhenti, ya, kapan kita nggak boleh parkir. Ya, jadi semua itu ada sistemnya. Ya, di negara ada sistemnya, perusahaan ada sistemnya, di jalan raya ada sistemnya. Nah, sama dengan dalam kerajaan Allah ada sistemnya. Makanya Alkitab itu penuh dengan sistem. Ya, ada sistem keselamatan, pertobatan. Ada sistem keberhasilan, cinta firman. Ada sistem kesehatan, olahraga dan jaga makan. Ada sistem pelayanan, bangun tubuh Kristus dan tuntaskan amanat Kristus. Ada sistem rumah tangga, lakukan fungsi-fungsi. Jadi saudara jadi Kristen itu harus cerdas. Ya, artinya cerdas, Anda paham sistem. Kalau rumah tangga Anda kacau, tolong Anda masuk di sistem rumah tangga gitu. Jadi bukan hanya Anda doakan rumah tangga Anda, ada sistemnya. Kalau kesehatan saudara bermasalah, masuk sistem kesehatan. Ya, kalau saudara gagal, kurang berhasil, masuk sistem keberhasilan. Nah, kita belajar nanti, kalau saudara merasa kurang uang atau mau menambah uang, masuk sistem keuangan. Ada amin? Kalau saudara masuk dalam sistem-sistem ini, pasti nggak kurang apa-apa. Orang yang masuk sistem Allah nggak akan kurang sehat, nggak akan. Nggak akan kurang romantis keluarganya, nggak akan. Nggak akan kurang damai, nggak akan. Nggak akan kurang apapun. Ya, dalam Tuhan minimal berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita, saudara-saudara ya.
Tapi kalau orang melanggar sistem, Anda mau didoakan 1000 kali sehari juga nggak ngaruh. Ya saudara mau pergi dari sini ke rumah, kita berdoa. Ya lalu di tengah jalan lampu merah kita langgar, ditilang nggak? Ditilang karena nggak doa atau karena melanggar? Lalu apa artinya doa Anda? Dan kita nggak bisa bilang sama polisi, Pak tadi kami sudah doa. Polisi bilang urusan doa sama setan, urusan sama saya kamu langgar lampu merah. Jadi sekalipun sudah berdoa, sistem jangan Anda langgar. Saudara berdoa pagi sampai sore, Anda nggak olahraga, nggak jaga makan, ini bukan ngutukin, pasti Anda sakit. Ini saya hamba Tuhan dari mimbar. Anda berdoa untuk sehat, Anda nggak jaga makan, Anda nggak olahraga, pasti sakit. Ya Anda berdoa untuk rumah tangga Anda, fungsi nggak berjalan, pasti kacau. Suami nggak kasih istri, istri nggak layani suami, orang tua nggak ayomi anak, anak nggak taat orang tua, pasti kacau. Walaupun Anda berdoa banyak, ya Anda umpamanya berdoa supaya ada damai, nggak bertobat, pasti nggak damai. Karena sistem keselamatan itu pertobatan. Inti keselamatan, damai sejahtera. Kalau Anda mau damai, bertobat, itu aja. Jadi kalau ada orang hatinya kurang damai, Anda kurang bertobatnya. Masih ada dosa yang disembunyikan. Jadi damai itu datang dari pertobatan. Sehat itu datang dari olahraga dan jaga makan. Rumah tangga harmonis datang dari fungsi yang dikerjakan. Jadi mari jadi orang Kristen, kita tahu kita dalam kerajaan. Makanya hidup sebagai Kristen tuh nggak boleh seenaknya, nggak boleh semau kita. Hidup di negara ini nggak boleh semaunya. Kalau Anda semaunya pasti di penjara. Di penjara adalah orang yang melanggar sistem, maunya sendiri. Nggak bisa jual narkoba, dia jual narkoba. Nggak bisa bunuh orang, dia bunuh orang. Masuk penjara. Orang melanggar sistem perusahaan, ya dipecat. Orang yang melanggar sistem jalan raya, ya ditilang. Setiap ada pelanggaran, ada konsekuensi buruk. Makanya hati-hati jadi orang Kristen. Kristen ini anugerah, tapi Kristen juga tanggung jawab. Jangan karena anugerah lalu semaunya kita. Ibadah ini anugerah, tapi bukan semau Anda. Datang semaunya, cara semaunya. Gak begitu maksudnya. Ya jadi datanglah tepat waktu, ikutilah aturan. Kalau saya lagi khotbah, Anda jangan khotbah. Anda mendengar, itu aturan. Saya khotbah, Anda khotbah. Saya khotbah, Anda jalan. Jadi bingung kita, apa ini sistemnya? Giliran Anda disuruh khotbah, gak bisa khotbah. Orang khotbah, Anda khotbah. Ini kan jadi masalah. Masalah terbesar terjadi karena sistem dilanggar. Anda nggak tahu kapan bicara, kapan menyanyi, kapan berjalan, kapan diam. Itu yang membuat banyak masalah. Makanya jadi Kristen itu cerdas, pahami sistem. Kalau kesehatan kurang beres, masuk sistem kesehatan. Rumah tangga kurang beres, masuk sistem rumah tangga. Keberhasilan kurang beres, masuk sistem keberhasilan. Damai sejahtera kurang beres, masuk sistem keselamatan. Keuangan kurang beres, kita masuk sistem keuangan. Maka hidup kita nggak akan pernah kekurangan. Pasti akan berkelimpahan. Ada amin? Tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Ya itulah konsekuensi logis kita menjadi orang Kristen. Alkitab itu undang-undang yang melahirkan sistem. Sama dengan di negara ini ada undang-undang dasar. Melahirkan undang-undang. Ada undang-undang melahirkan peraturan presiden. Peraturan presiden melahirkan peraturan menteri dan Pemda. Jadi ada sumber hukumnya. Nah Alkitab itu undang-undang dasar kita. Makanya orang Kristen yang cilaka malas baca Alkitab. Tidak mengerti Alkitab, kacau hidupnya. Karena nggak tahu sistemnya. Rumah tangga bermasalah, nggak tahu sistemnya. Kesehatan bermasalah, nggak tahu sistemnya. Bisnis bermasalah, nggak tahu sistemnya. Keuangan bermasalah, nggak tahu sistemnya. Kalau ada orang begitu, sudah repot. Karena kesalahan terburuk itu ketidaktahuan. Kesalahan nomor 2, ketidaktaatan. Kesalahan nomor 3, ketidakmaksimalan.
Jadi kalau ada orang, ada persoalan, nggak tahu jalan keluar, ini orang paling malang. Sama dengan nyasar, nggak tahu jalan pulang, tambah nyasar. Makanya minimal Anda tahu. Ada amin? Tapi untuk tahu harus mau dengar. Makanya kalau ke gereja itu pegang telinga Anda supaya Anda hendaklah engkau baik-baik mendengar. Maka berkat ini turun. Gerbang berkat di telinga, bukan di mulut. Jadi kalau Anda mau diberkati, telingamu terbuka, kuat mendengar. Ya, Anda mampu punya daya tahan mendengar pengkhotbah bicara. Siapa baik-baik mendengar, baru nanti melakukan. Tapi nggak mungkin Anda lakukan kalau dengar aja enggak. Tapi siapa yang baik-baik mendengar, itu bukan cuma mendengar. Saya percaya ini Anda mendengar, tapi belum tentu Anda baik-baik mendengar. Karena Anda mendengar sambil buka TikTok, Anda mendengar sambil WA, Anda mendengar mikir jemuran. Dan ini yang membuat orang Kristen kurang diberkati. Makanya kalau Anda mau makin diberkati, begitu firman, lupakan apapun. Fokus firman Tuhan. Dengar firman, serap firman. Maka perubahan hidup kita makin signifikan. Ada amin? Jangan terbalik kalau nonton TV melotot terus. Dengar firman ngantuk. Ini tipuan iblis. Ya karena dibilang di dalam Ulangan 28 bukan hanya mendengar. Tapi baik-baik konsentrasi mendengar. Jadi kalau ada gereja, ada orang Kristen kurang diberkati, tidak diberkati. Telinganya perlu diurapi. Berarti telinganya tuli terhadap firman Tuhan. Tidak baik-baik mendengar firman Tuhan. Orang yang baik mendengar, mampu melakukan, maka segala berkat Tuhan pasti akan dicurahkan. Haleluya. Ya, kita belajar sistem keuangan. Terus. Ya, sistem keuangan cara yang ditetapkan Allah. Ini cara dalam kerajaan Allah kita ya. Cara untuk orang percaya terpelihara dan memiliki keuangan berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Terus, ya 3 tingkat keuangan. Ada kecukupan, ada kekayaan, ada kemuliaan. Tidak ada kekurangan. Katakan amin. Jadi orang Kristen gak boleh kurang uang. Kalau ada orang Kristen kurang uang, berarti orang ini punya masalah kebenaran. Ya karena kita itu sebenarnya. Walaupun nanti faktanya belum tentu, karena hidup belum tentu benar. Tapi sebenarnya nggak ada orang kekurangan keuangan. Jadi saya harap orang Kristen ini nggak ada yang kurang uang. Jangan sampai makan minum sulit, hidup sulit, bayar ini itu sulit. Jangan. Anda nggak boleh stres karena tagihan. Ya kita mampu membayar semua tagihan karena itu hanya uang. Apalah uang? Uang hanya uang. Ya, jadi tidak ada kekurangan. Ini janji Tuhan. Minimal kita berkecukupan. Ini janji yang luar biasa. Beda dengan dunia. Kalau dunia itu wah tergantung nasib. Ya kalau kayak roda, kalau lagi di atas, kalau di bawah ya di bawah. Kita bukan kayak roda saudaraku, kita itu naik terus. Yang nggak ada dibilang tahun ini naik, tahun depan turun. Ya kita bukan kapal selam ya, kadang muncul, kadang tenggelam. Tidak, kita akan terus naik, dalam berkat, diberkati, makin diberkati, sampai kita jadi berkat. Amin ya. Dan situasi tidak bisa menghalangi kuasa Tuhan. Yang gak peduli COVID atau apapun. Harusnya tidak. Jadi saya tidak percaya ada situasi membuat kita kekurangan. Yang saya percaya situasi bermasalah, karya Tuhan makin besar. Ya di mana keadaan sulit, di situ besar mujizat. Maka kalau waktu saya ke Papua, mujizat yang paling banyak, paling dahsyat, gak masuk akal. Ya bahkan pernah saya dengar gunung dipindahkan oleh Tuhan. Ya seperti Alkitab, bukan gunung masalah. Kita terlalu banyak tafsir. Ini gunung beneran yang saya dengar hanya di Papua. Sebab di Papua pelayanan itu sulit. Di mana keadaan sulit, di situ besar mujizat. Jadi kalau dunia semakin sulit, mujizat Tuhan harusnya makin besar dalam hidup kita. Ada amin? Dan kalau Tuhan yang buka, tidak ada yang tutup. Katakan amin. Jadi Tuhan akan terus buka berkat kita saudara. Sampai tidak kekurangan, minimal berkecukupan. Terus,
Ya, pertama sistem dalam kerajaan Allah bekerja. Katakan bekerja. Lebih keras, bekerja. Nah, ini sistem yang pertama. Saudara kalau mau keuangannya diberkati, wajib bekerja. Ya, bekerja atau berusaha. Mari kita buka firman Tuhan, 2 Timotius. 2 Timotius pasal 3. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita akan baca 2 Timotius 3 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Ya, 2 Tesalonika 3, mohon maaf. 2 Tesalonika 3 ayat 10 dan ayat yang ke-11 ya. 2 Tesalonika 3, 10 dan 11. Mari baca 2, 3. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Apa? 11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan melainkan. Nah itu silakan duduk ya. Sistem keuangan dalam kerajaan Allah itu pertama mau bekerja atau berusaha atau berinvestasi. Jadi orang Kristen itu nggak boleh buang waktu untuk perkara-perkara yang sia-sia. Ya, seperti dikatakan tadi Paulus dengar ada orang-orang yang malas kerja, nggak mau kerja. Mungkin saja dia banyak doa. Tapi Tuhan bilang kalau bicara finansial, bicara keuangan tidak boleh seperti itu. Ya, dia menegur ada orang-orang yang lebih banyak diam, lebih banyak pasif, lebih banyak nongkrong ketemu teman, lebih banyak nonton TV berjam-jam. Ya, ada orang-orang yang membuang waktu dengan hal-hal yang sia-sia, tidak tertib hidupnya. Saudara, lebih baik pikirkan pekerjaan, ya lebih baik pikirkan usaha. Ada amin? Ya jangan buang waktu, jangan malas. Yang tidak kerja jangan makan. Ya, ada orang yang disebut orang Jawa merono, merene. Ya, buang waktu nggak jelas. Jangan seperti itu. Orang seperti itu akan miskin, akan susah, akan kurang uang dan akan jadi beban bagi orang lain. Untuk keuangan, kalau mau keuangannya nambah, mau keuangannya bertumbuh, pikirkan pekerjaan, pikirkan usaha, pikirkan investasi. Lebih baik pikiran saudara dan saya untuk itu daripada untuk yang lain. Kami di rumah ada 4 orang, saya, istri dan 2 anak. 4-empatnya kami bekerja. Saya pendeta, saya bekerja sebagai pendeta. Saya bukan pendeta yang malas. Saya pendeta yang aktif. Saya pendeta yang banyak pelayanan. Bahkan mungkin kadang-kadang lebih banyak pelayanan daripada di rumah. Saya pendeta yang giat. Saya nggak punya waktu mancing. Saya nggak punya waktu holiday. Saya nggak mau jadi pendeta yang malas. Karena pendeta kalau malas, uangnya kurang diberkati. Tapi pendeta kalau rajin, banyak diberkati. Ada amin? Ya bahkan saya bisa hasilkan uang lewat handphone saya. Bukan hanya lewat pendeta. Saya dapat uang dari handphone saya. Sekarang zaman teknologi. Apalagi Anda yang bukan pendeta. Tiap hari main handphone. Tapi malah ngabisin uang. Uang saya ngasilin uang. Jadi bukan hanya pendeta. Karena sekarang zaman teknologi. Saya nggak perlu punya pabrik untuk dapat uang. Saya nggak perlu ke kantor untuk dapat uang. Dari kamar pakai handphone. Kita bisa dapat uang. Anda harusnya lebih tahu dari kita pendeta. Istri saya bekerja, dia bikin kue. Walaupun istri pendeta, istri saya bikin kue. Kuenya sempurna, enak sekali. Bagi saya nggak ada yang lebih enak bikin kue selain istri saya. Kalau Anda nggak percaya silahkan pesan. Ya, saya berani bersaing sama pembuat-pembuat kue. Ya, kalau Anda pesan pasti menyesal. Karena harganya mahal. Yang beli kue istri saya itu kalau tentara dia minimal kolonel ke atas. Kalau kolonel ke bawah pasti ngeluh. Apalagi yang nyari yang murah-murah. Aduh stres dia. Lihat harga. Nanti cari ya Momona ya. Momone Cake yang ada di Instagram sudah cari. Itu istrinya pendeta Petrus Tarigan. Iya jadi istri saya bukan malas. Bukan diam. Dia urus saya. Dia urus keluarga. Dia bikin kue. Ya ada kerjaannya. Anak saya yang besar bekerja.
Puji Tuhan sudah selesai kuliah, bekerja di sistemik. Anak saya tukang bikin sistem, perusahaan luar negeri. Baru pulang dari London. Puji Tuhan, gajinya besar. Sekarang tiket saya kalau misi Pak Yangke, anak saya yang sudah jadi donaturnya. Dia bilang, papa, saya anak papa, tapi juga donatur papa. Tolong kasih laporan ya. Ya, karena kemana saya pergi, tinggal kasih tahu. Anak saya pesan tiket kereta, pesan tiket pesawat. Karena anak saya bekerja. Anak saya yang nomor 2 masih kuliah, tapi pulang kuliah dia bekerja. Dia juga bekerja di kafe. Jadi kami 4 orang di rumah, nggak ada yang pemalas, nggak ada yang pasif, nggak ada yang diam. Kami berempat, 4-4-nya bekerja. Makanya kita terpelihara tanpa kurang suatu apapun. Ada amin? Mari saudara bekerja dan bekerja lakukan seperti untuk Tuhan. Saudara yang sudah bekerja jangan malas-malasan. Ada orang Kristen waktu nganggur cari kerja, sudah kerja malas kerja. Lo bingung kan? Tuhan juga bingung. Dulu katanya doa minta kerja. Udah dapat kerja nyari libur. Loh, ini Anda mau kerja atau mau libur? Bekerjalah seperti untuk Tuhan. Bekerja itu ibadah. Ada amin? Bisnis itu ibadah. Jadi semangatlah bekerja. Lakukan yang terbaik. Seperti untuk Tuhan. Maka Tuhan yang akan memberkati hidup kita. Amin? Ya bekerja berusaha bukan cari uang. Orang yang menambah uang itu bukan cari uang. Ya maka bekerja dan berusaha itu bukan cari uang. Tapi kita melayani manusia. Karena kalau saudara buat pekerjaan cari uang, buat usaha cari uang, kita jahat semua. Pejabat kalau cari uang makanya korupsi. Saudara tahu kenapa pejabat korupsi? Karena orientasinya uang. Saya menjabat 5 tahun, saya harus dapat uang banyak. Nggak peduli masyarakatnya. Harusnya jadi pejabat, melayani sesama, melayani rakyat. Dia nggak korupsi, asal rakyatnya sejahtera. Tapi kalau pejabat cari uang, dia korupsi, masyarakatnya melarat semua. Kalau dokter cari uang, nggak operasi, suruh operasi. Betul nggak? Ya, kalau dokter cari uang, wah kutil dibilang tumor. Itu dokter yang cari uang. Iya kan? Saya punya 2 teman, dua-dua beda itu analisa oleh dokternya. Di sini bilang tumor, di sana bilang tidak tumor. Karena di sini dokter cari uang, di sana layani manusia. Makanya saudara bekerja berusaha bukan cari uang. Sebab cara menambah uang bukan mencari uang. Cara menambah uang, uang mencari kita. Hari ini kita belajar uang yang cari saudara. Jadi kalau saya bilang bekerja atau berusaha, bukan cari uang. Bukan. Karena kalau Anda cari uang, uangnya ngumpet. Orang yang sering dicari itu besar kepala. Makanya jangan cari siapapun, cukup cari Tuhan. Ada amin? Ya, makanya saudara bekerja dan berusaha melayani manusia. Karena kalau cari uang, kita jahat semua. Saya pernah naik travel dari Jawa Tengah ke Bandung. Itu supirnya ngebut terus. Di belakang ada ibu-ibu, ada nenek-nenek sampai muntah. Saya tepok dia, mas ngapain sih ngebut terus? Itu ada nenek-nenek loh gak bisa tidur, itu sampai muntah. Dia bilang saya harus cepat sampai pak, biar cepat dapat uang. Saya bilang kamu kalau begini, kamu akan miskin terus. Kamu akan susah. Mas bekerja bukan cari uang. Bekerja melayani sesama. Anda driver layani penumpang. Jadi kalau Anda jadi driver bukan dapat uang. Ya jangan kayak driver taksi dunia yang deket juga diajak muter supaya argonya banyak. Orang cari uang begini banyaknya sebentar, habis itu bangkrut. Ya, jadi kalau dekat ya dekat aja, kalau jauh ya jauh. Amin. Layani sesama, dia harusnya bukan ngebut terus, dia harus enjoy. Ya nyetir itu santai, nyetir itu baik, penumpang nyaman, penumpang bisa tidur. Tapi kalau supir cari uang, nggak peduli. Lu mau pusing kayak, lu mau mual kayak, lu mau muntah, nggak urusan. Yang penting dapat uang. Jahat semua. Kalau kita ini tujuannya cari uang, kita bikin dunia ini jadi kebun manusia. Ya, kalau dulu ada kebun binatang, isinya binatang. Kalau kita semua cari uang, maka kebun manusia. Kakinya 2, pikirannya binatang. Ya, jangan bikin dunia ini kayak kebun manusia. Kita bikin dunia ini hidup seperti manusia. Ada amin? Semua akan jahat. Pengamen kalau cari uang, jahat.
Coba lihat dia yang ngamen. Oh, aku tak mau kalau aku di madu. Pengamen nyanyi, lalu Anda kasih uang. Dia terus nyanyi atau pergi? Nah, ini pengamen atau pengemis ini? Harusnya kalau saya bilang, Mas ini, Anda pengamen. Iya, habisin lagunya. Tugas pengamen itu nyanyi. Kita nggak kasih uang juga nyanyi. Ya, saya ngajar di penjara, anak PA saya banyak pengamen. Saya bilang, kamu pengamen, nggak apa-apa. Yang buruk itu pencuri dan penipu. Jangan melanggar hukum. Pengamen nggak apa-apa. Nyanyi dengan baik, selesaikan lagumu. Orang nggak kasih uang, tetap senyum. Kalau sekarang nggak, ada pengamen nyanyi, kita nggak kasih uang. Kita dimaki-maki. Loh, ini pengamen yang jahat. Ya, anak PA saya kalau dia nyanyi. Saya pernah makan bakso sama istri pakai topi. Datanglah anak PA saya nyanyi ngamen. Nyanyi lagu dunia 1 lagu, nggak ada yang kasih uang. Dia nyanyi lagu dunia 2 lagu, nggak ada yang kasih uang. Dia ikuti kata-kata saya di penjara. Kasih 1-2 lagu yang terbaik. Kalau orangnya tua, kasih Dedi Dores. Kalau orangnya muda, kasih Ayu Ting Ting. Nyanyi juga jangan asal nyanyi. Kita bisa lihat dari style orang. Ini seleranya lagu apa. Ya makanya di sini WL juga kalau pengkhotbahnya siapa, tolong pahami pendeta ini sukanya lagu apa. Karena semua pengkhotbah itu beda kesukaannya. Saya lagu kesukaan saya, suka-sukamu Tuhan. Ya saya udah belasan tahun khotbah di sini, masa Anda nggak kenal saya? Tiap saya khotbah nggak ada lagu suka-sukamu Tuhan. Tolong, ini kan Pak Petrus, suka-sukamu Tuhan. Kita kalau khotbah sambil bahagia kan enak juga. Minuman saya teh tawar, olahraga saya renang. Ya mobil kesukaan saya Mercy. Jadi biar Anda tahu. Ada amin. Kok aminnya agak redup ya? Jadi saudara, anak PA saya bilang, kalau 2 lagu nggak dikasih uang, kasih lagu rohani. Minimal dia bertobat, saya bilang. Dia nyanyi 2 lagu, nggak ada yang kasih uang. Lagu ketiga, ku telah mati dan tinggalkan. Wah saya, kita kalau dengar lagu rohani kan langsung tersentak saudara. Kayak langsung Roh Kudus hinggap sama kita. Saya lihat, oh dia bilang Om Petrus ternyata katanya. Langsung saya kasih uang banyak saudaraku. Ya, orang itu akan diberkati ya, asal dia lakukan melayani manusia. Kalau pengamen, layani manusia lewat lagu. Ya jangan begitu nyanyi dikasih uang langsung cabut. Ini pengamen yang jahat. Banyak tukang parkir juga jahat. Ya kayak setan di siang bolong. Kita masuk dia nggak ada. Kita keluar dia nongol. Itu tukang parkir yang jahat saudara-saudara. Ya saya kalau begitu saya nggak kasih uang sama dia. Kamu tadi masuk nggak ada, sekarang ada. Apa kamu setan apa? Kenapa kok Om tahu saya nggak ada? Saya pernah jadi tukang parkir. Saya ini seniornya kamu. Saya 6 bulan jadi tukang parkir. Diusir mama saya karena Muslim. Tinggal di gereja, pendeta nggak mau kasih makan. Saya jadi tukang parkir. Tapi saya jadi tukang parkir yang terbaik. Sampai waktu saya berhenti, bos saya Harimau Balige menitikkan air mata. Kenapa kamu berhenti? Nak? Saya mau jadi pendeta, mau sekolah Alkitab. Oh begitu ya. Karena saya nggak pernah nggak bayar setoran. Parkir saya dari 10.000 sampai 150.000 per hari. Tahun 93. Bayangkan 150.000. Jadi saya pernah jadi tukang parkir. Menteri Pengaturan Permobilan saudara. Tapi saya jadi tukang parkir yang terbaik. Begitu orang turun langsung, tenang Pak, tenang Bu. Jangankan pencuri, lalat tidak sentuh mobil ini. Waduh. Bayangkan Anda percaya atau tidak. Tahun 93 saya dikasih uang parkir 1.000, 5.000, 10.000. Pernah 20.000. Padahal parkir mobil hanya 300, motor hanya 100. Sekarang parkir mobil 2.000, Anda ngasih 5.000 aja jarang. Dulu parkir 300, saya dikasih 10.000, 20.000. Bayangkan betapa baiknya saya parkir. Tapi memang saya diuntungkan, saya parkir di Pekanbaru itu bos-bos Kaltek, bule-bule. Jadi parkir saya, parkir terbaik, itu tempat parkir orang bule. Bos-bos Kaltek Pekanbaru. Mereka lah customer saya. Jadi ngasih 5.000, 10.000. Tapi saudara tahu orang bule komplainnya kayak apa? Kita nggak boleh ada miss, tapi kalau kita bagus. Yang mau saya katakan, apa saja pasti diberkati Tuhan. Asal melayani manusia. Ada amin? Bekerja dan berusaha, bukan cari uang, tapi layani manusia. Lewat pekerjaan saudara, layani manusia. Kalau saudara buka restoran, ya kalau rendangnya udah kayak batu, jangan dijual. Nanti customer Anda giginya coplok.
Jadi lihat mana makanan yang layak jual, mana yang tidak layak jual. Semua pekerjaan kita bukan cari uang. Pendeta aja kalau cari uang, jadi pendeta yang repot. Ya pendeta kalau orientasinya uang, makanya cari lahan basah, nggak mau lahan kering. Nggak mau ke desa, nggak mau ke penjara. Ya karena nggak lahan basah, maunya hanya di gereja atau pengusaha. Saya separuh lebih khotbah saya tidak dibayar, tidak ada persembahan. Saya pakai jas hanya karena di gereja saudara. Supaya Anda tahu saya punya jas, itu aja. Karena saya lebih banyak ke desa, lebih banyak ke penjara. Jas saya nggak kepake. Jadi kalau saya ke gereja Anda, daripada jas saya lapuk, ya saya pakailah. Ada amin. Tapi saya lebih banyak khotbah tanpa jas. Separuh lebih khotbah saya, nggak ada persembahan. Karena saya bukan pendeta cari uang. Saya pendeta melayani manusia. Saya kalau cari uang, persembahan Anda terlalu kecil. Tiket saya nggak sanggup. Anda beli. Berapa persembahan gereja Anda? Paling saya minum jus, habislah sudah. Makanya pendeta nggak pernah kehilangan suara. Karena persembahan kasihnya cukup memulihkan suara. Tapi nggak pernah beli rumah. Nggak pernah ganti mobil. Karena persembahan kasih nggak cukup ganti mobil. Nggak cukup ganti rumah. Tapi mobil saya Tuhan ganti. Karena saya bukan cari uang. Saya layani manusia. Tuhan ganti semua. Memberikan yang terbaik. Ada amin? Saya kalau hitung perjalanan pelayanan saya, semua defisit, semua rugi. Proyek pelayanan saya, proyek rugi. Tapi rugi dalam kali-kali manusia. Dalam Tuhan 1 tambah 1 bukan 2. 1 tambah 1 bisa 1000, 1 tambah 1 bisa 1.000.000. Dalam manusia modal 800 jual 1000 untung 200. Dalam Tuhan modal 1000 jual 800 untung 2 juta. Anda tahu caranya? Saya pun nggak tahu. Karena mujizatlah yang menjawabnya. Ada amin? Kalau modal 800 jual 1000 untung 200. Anak setan juga sama. Nggak perlu Yesus. Modal 800 jual 1000 untung 200. Tapi modal 1000 jual 800 untung 200. Gimana caranya? Nggak ada caranya. 5 roti 2 ikan kasih makan ribuan orang. Nggak ada caranya. Mancing ikan di laut, di mulutnya ada uang. Nggak ada caranya. Tapi Tuhan kita bisa melakukannya. Haleluya. Amin. Layani manusia. Saya kalau berkhotbah nggak pernah pikirin uang. Ada uang atau nggak ada uang. Yang saya pikir, saya melayani manusia. Saya sampaikan firman Tuhan. Anda bertobat, Anda dibangun, Anda dipulihkan. Anda masuk surga. Itu lebih dari uang. Jiwalah harta abadi sampai selama-lamanya. Haleluya. Jadi mari bekerja, mari berusaha. Lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi miliki pekerjaan dan usaha. Aku mau melayani manusia. Nanti kalau saudara layani manusia, Tuhan yang bayar. Kalau saudara layani perusahaan, perusahaan yang bayar. Berapalah gaji dari perusahaan? Kalau hanya 10 juta ke bawah, kapan Anda beli mobil? Jadi kali-kalinya kalau Anda bekerja untuk bos, berapalah bos bisa gaji? Tapi kalau Anda melayani manusia, yang gaji Anda bukan bos manusia, yang gaji kita bukan perusahaan kita. Saya melayani manusia. Melayani manusia itu pekerjaannya Tuhan. Maka Tuhan yang akan gaji. Dan kalau Tuhan yang gaji tanpa batas. Ada amin? Ada amin? Karena nilai jiwa sangat berharga. Orang gila di Gerasa tumbalnya 2.000 babi. 1 babi 1 juta. 1 juta kali 2.000 berarti 2 miliar. Orang gila. Orang gila tumbalnya 2 miliar. Sekarang harga babi naik terus. Karena pemakan babi bertambah. Sebab di mana permintaan lebih banyak dari persediaan, harga naik. Kenapa pemakan babi bertambah? Dulu dia di agama lain haram tidak makan babi. Setelah terima Yesus semua makan babi. Jadi memang efek pertumbuhan jiwa pemakan babi semakin banyak saudara-saudara. Ya makanya mungkin salah satu bisnis yang baik buatlah peternakan babi. Babi guling, babi kecap, semua babi akan luar biasa. Ada amin? Nah, tapi kalau saudara punya restoran babi tetap bilang, aku buka restoran babi melayani manusia. Jadi makan seadanya ya. Jangan sampai kau makan di restoranku, aku tambah kaya tapi kau kolesterol. Jadi bilang sama dia, boleh makan babi, jangan terlalu banyak. Nanti kau darah tinggi, persoalan dalam kehidupan. Ya, mari kita layani
melayani manusia. Orang gila miliar harganya. Apalagi orang waras, apalagi pengusaha, apalagi wali kota. Makin kita layani manusia, makin besar berkat tanpa batas yang bisa kita terima. Haleluya. Maka walaupun orang Kristen itu pembantu rumah tangga, jangan mental gajian. Biarpun jadi pembantu, pikirin aku mau layani bosku, aku mau layani tuanku, aku mau melayani manusia. Nanti pembantu seperti ini dikasih perusahaan sama bosnya. Ya, saudara, kita kalau bicara uang nggak perlu ketemu banyak orang. Cukup satu orang asal banyak uang. Saudara kan perlunya uang. Nggak ada gunanya juga nih banyak orang kalau nggak ada uang. Ya, kalau banyak orang nggak ada uang, kita pelotot-pelototan. Ya, begitu dibilang karpet mau diganti juga pelotot-pelototan. Karena yang banyak orang, uangnya nggak banyak. Kalau perlu uang, nggak perlu banyak orang. Cukup satu orang, asal banyak uang. Ada amin. Tuhan kalau tolong cacing, dia pakai cacing. Tuhan tolong ikan, dia pakai ikan. Tuhan tolong manusia, dia pakai manusia. Masa sih Anda seumur hidup nggak ketemu satu orang itu? Ya, kalau Anda perlu uang, nggak perlu banyak orang. Cukup ketemu satu orang, asal banyak uang. Yang ganti mobil saya hanya satu orang. Yang kasih saya rumah hanya satu orang. Yang menghidupi saya selama COVID hanya satu orang. Saya kalau perlu uang, saya nggak respect dengan banyak orang. Ya, ini banyak orang, nggak pernah saya terima uang. Ada saudara yang pernah minta rekening saya? Tolonglah bertobat. Saya udah khotbah lama di sini, masa satu orang pun gak pernah minta rekening. Saudara mau menyenangkan Tuhan? Amin. Mau menyenangkan pendeta? Cara menyenangkan pendeta, minta rekeningnya. Semua pengkhotbah di sini minta rekeningnya. Pak pendeta paling bahagia kalau rekeningnya diminta. Ya saya gak bilang kirim, minta aja. Repotnya apa sih? Anda nggak keluar uang, coba lihat wajah pendeta kalau Anda minta rekeningnya. Itu langsung berbunga-bunga. Habis ini saya yakin Pak Yangke banyak yang minta rekening saya, Pak. Kalau Pak Yangke punya rekening saya. Kalau kami kan Ruang Maha Kudus, ya beda urusan, saudara. Ya, saudara. Ya, jadi saudara mari ya, layani manusia. Maka saudara akan lihat berkat Tuhan akan melimpah. Ada amin? Mari bekerja, berusaha, layani manusia. Bukan untuk uang, layani manusia. Nanti uang akan cari saudara. Saudara akan bertemu sama satu orang yang Tuhan pilih. Memberkati saudara. Dan ketika saudara diberkati, hidup saudara akan berubah. Daripada Anda digaji perusahaan, paling berapa gaji Anda? Hidup dari tanggalan. Jangan hidup dari tanggal. Hiduplah dari berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan datang lewat pelayanan kepada manusia. Yang kedua, sistem dalam kerajaan Allah berkemurahan. Ya, jadi saudara, setelah kita bekerja, setelah kita berusaha, lalu ada berkat, belajarlah menabur. Belajarlah saudara punya hati yang berkemurahan. Mari kita lihat Filipi pasal yang keempat. Surat Filipi pasal yang keempat, ayat 19. Ya, Filipi pasal yang keempat ayat 19, saudara. Haleluya. Filipi 4 ayat 19, mari baca. 2, 3. Iya, ayat yang luar biasa ini hanya disampaikan Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara tahu dia sering mengunjungi jemaat kota demi kota. Roma, Korintus, Efesus. Tapi ayat berkat finansial hanya diucapkan untuk Filipi. Karena memang jemaat Filipi ini jemaat yang berbeda. Jemaat yang berkemurahan. Bukan jemaat yang pelit, medit, kikir. Bukan. Makanya ayat ini nggak bisa dipakai semua orang. Saudara nggak bisa pakai ayat ini. Tuhan akan memelihara aku dalam kekayaan dan kemuliaannya. Memberi nggak pernah, mengirim nggak pernah, menabur nggak pernah. Itu nggak bisa, itu pungguk merindukan bulan. Nggak semua orang berhak untuk mendapatkan ayat ini. Yang berhak hanya ada dalam ayat 18. Coba lihat ayat sebelumnya. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 18.
Kalau kita masuk dalam ayat ini baru kita berhak kepada ayat 19. Mari baca. 2, 3, silakan. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena suatu persembahan yang harum, suatu dan ya ayat 19 diucapkan Paulus karena dia melihat jemaat Filipi ada di ayat 18. Ternyata jemaat Filipi ini jemaat yang suka memberi, suka mengirim, suka berkorban secara keuangan. Nah, jadi kalau saudara mau diberkati, makin diberkati, sukalah mengirim, sukalah berkorban, sukalah menabur. Haleluya. Tadi saya bilang ya, saya di handphone saya itu ada puluhan rekening pendeta. Pendeta-pendeta yang di desa, teman-teman saya. Kolekte saya kirim untuk mereka. Persembahan saya kirim untuk mereka. Ya saya ini pendeta. Pendeta itu biasanya penerima, bukan pemberi. Saya pendeta saja memberi. Jemaat itu harusnya pemberi, bukan penerima. Masa Anda pemberi tidak memberi? Kami yang penerima saja memberi. Harusnya saudara 2 kali lipat memberi. Ada amin. Kalau nggak berani jadi pendeta. Ini jadi pendeta, nggak mau memberi juga nggak mau. Anda mau jadi apa sih? Mau jadi patung di gereja? Kalau mau jadi jemaat memberi 2 kali lipat. Ini memberi nggak? Jadi pendeta nggak? Kita pendeta aja memberi. Masa Anda jemaat mentalnya bukan memberi? Jadi kalau mau diberkati mentalnya mental berkemurahan. Rajin memberi, rajin mengirim. Ya beri. Saudara akan diberi. Ya, salah satu hal yang membuat keuangan tidak diberkati, ketakutan memberi, enggan memberi. Padahal saya bilang harusnya batasi hidup saudara, batasi sepatu, baju, fasilitas saudara, supaya saudara bisa memberi. Sebab apa yang kita beri itu benih, apa yang kita pakai itu roti. Roti nggak pernah tumbuh, benih yang tumbuh. Tanam roti busuk, tanam benih tumbuh. Kalau mau banyak bertumbuh uangnya, jadikan benih uangnya, jangan dimakan. Kita enggak makan di restoran royal, ke salon 2 kali seminggu, baju mahal-mahal, memberi enggak pernah. Ya, kalau di desa-desa daerah Kristen kolektenya 1000-an semua, pelit semua. Satu gereja pernah Pak Pendeta tolong khotbah persembahan, di sini 1000 semua Pak. Saya khotbah persembahan, wah urapan persembahan. Habis kebaktian saya tanya, gimana persembahan? Naik Pak, jadi berapa? 2000 Pak. Jadi 1000 naiknya 2000 saudara. Ya. Orang Kristen kalau malas memberi, kalau takut memberi, saya dengar kantong-kantong Kristen itu nggak berani memberi, sama dengan kita memelihara kemiskinan. Tapi kalau kita memberi, kita berkemurahan, pintu berkat Tuhan akan semakin dicurahkan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita saudara-saudara. Ya, jadi jemaat di Filipi adalah jemaat yang rajin memberi. Saudara bilang, wah Pak saya uangnya nggak banyak. Justru karena nggak banyak, Anda beri juga nggak banyak. Betul nggak? Makanya kalau uang tinggal sedikit, habisin. Amin. Jangan kayak orang-orang, kalau uang tinggal sedikit diirit. Uang sedikit Anda irit, tambah dikit. Uang sedikit kok diirit. Anda kalau mau pegang uang, mau banyak apa sedikit? Halo, tolong lebih keras dengan iman. Mau punya uang banyak apa sedikit? Mau uang banyak? Mau pegang uang banyak? Syaratnya jangan mau pegang uang sedikit. Karena orang yang mau pegang uang sedikit, malaikat bilang sedikit aja dia sudah suka kok. Maka nanti pulang ke kaca bilang, saya Petrus Tarigan, dengan iman saya mau pegang uang banyak, saya nggak mau pegang uang sedikit. Maka kalau Petrus Tarigan uangnya sedikit, saya nggak mau pegang. Karena saya mau pegang uang banyak. Nanti sebutkan nama Anda di kaca ya. Ketika nggak ada orang sebut nama Anda, saya si A mau pegang uang banyak. Ini profetik, jangan ketawa aja. Taati, ada amin? Ya, mau pegang uang banyak, jangan mau pegang uang sedikit. Jadi kalau uang tinggal sedikit, nah, sudah mulai lulus. Ya, loh memang begitu caranya. Anda kalau mau pinter nggak mau bodoh. Kalau Anda mau bodoh nggak akan pinter. Bodoh aja Anda bersyukur. Anda kalau mau cantik ya nggak mau jelek dong. Loh amin nggak ini?
Kalau mau pegang uang banyak, jangan mau pegang uang sedikit. Maka kalau uang tinggal sedikit, jangan dipegang, lepasin. Toh cuman sedikit. Cuman jangan kayak anak PA saya ditulis di status. Petrus Tarigan .2. Kalau uang tinggal sedikit habisin. Shopping, shopping. Ini salah. Saya bilang habisin. Cuman pikirkan cara menghabiskannya. Harus habis. Tapi caranya tadi saya bilang uang itu kalau untuk kita roti. Kalau untuk orang benih. Jadi cara menghabiskan uang sedikit bukan untuk kita. Jadi jangan uang tinggal sedikit, ayo beli baju, ayo shopping. Bangkrut. Bukan, kasih uang itu untuk orang. Jadikan benih. Jadi kalau saudara merasa, kita ini uangnya banyak atau sedikit beda-beda. Tapi saudara tahulah kapan uang Anda rasa banyak, kapan uang Anda rasa sedikit. Anda tahu rasanya lapar? Tahu ya, kenyang, tahu? Kekenyangan, tahu? Berarti tahu kapan Anda tahu uangnya sedikit, kapan banyak, kapan berkelimpahan. Kalau sedikit, berdoa, Tuhan uang saya cuma dikit. Kirimkan orang supaya saya bisa nyumbang. Berani nggak doa seperti itu? Ya, Tuhan uang saya tinggal sedikit, kirimkan orang. Ada 2 tempat menabur. Yang pertama orang miskin, yang kedua pekerjaan Tuhan. Itu cara menghabiskannya. Jadi kalau uang Anda nggak banyak, kasih aja tolong orang miskin. Banyak tolong orang miskin, biar habis. Karena kalau uang Anda sedikit, habis tolong orang miskin. Nanti malaikat bilang, Tuhan nih ada orang aneh nih. Yang begini belum pernah kita lihat. Kenapa kata Tuhan? Biasanya nolong orang itu kan orang kaya Tuhan. Orang kaya aja jarang yang berani Tuhan. Ini dia miskin, berani nolong orang. Tuhan kaget tuh, mana orangnya? Mana orangnya? Biasanya kan kalau di gereja minta sumbangan itu kan orang kaya yang nyumbang kan. Orang miskin, aku kan miskin. Nah ini orang miskin susah kaya nih. Harusnya orang miskin tampil, uang saya nggak banyak, saya mau kasih. Bila perlu semua. Kalau Anda nanti nggak sanggup hidup, telepon saya kirim beras. Kalau mati gara-gara ini. Tapi coba uji Tuhan kayak janda Sarfat. Janda Sarfat itu roti terakhir. Dia udah bikin planning kematian. Dia bilang, nak hari ini makan besok mati. Berarti sudah ada rencana kematian. Saking miskinnya. Lalu dia kasih makanannya untuk Elia. Besoknya mati nggak? Mati nggak? Mati nggak? Lalu Anda takut apa? Kan udah ada contohnya. Kalau dia mati saya nggak berani khotbah begini. Tapi janda Sarfat nggak mati. 1 genggam Anda kasih, 1 genggam Tuhan ganti. Genggaman janda Sarfat hanya 1 roti. Genggaman Bapa di surga 3,5 tahun. Masa kelaparan, dia dipelihara dengan anaknya. Haleluya. Saudara akan diberkati 100 kali lipat. Kalau berani memberi dalam kekurangan. Makanya kalau uang tinggal sedikit, kasih pekerjaan Tuhan, kasih penginjilan, tolong orang. Toh cuman sedikit. Mental orang Kristen miskin, nolong orang. Kalau kaya, menangkan suku bangsa. Saya mau tanya, Anda sekarang miskin apa kaya? Biar saya jebak. Kalau Anda merasa miskin, tugas Anda tolong orang. Kalau Anda merasa kaya, tugas Anda memenangkan suku bangsa. Anda miskin atau kaya? Kalau kaya ikut saya, misi ke Osing, misi ke Tengger. Saya tantang Anda orang kaya. Kalau Anda orang kaya cuma nolong orang, Anda nggak lulus jadi kaya. Kalau Anda bilang Anda kaya, ayo kita pergi ke suku bangsa, ke Baliaga, ke Sasak. Ayo ikut saya. Taruh uang Anda di sana. Sekarang perlu 80 juta bangun gereja Osing. Mana orang kaya? Oh nggak ada juga. Makanya ya nggak usah kaya lah. Anggap aja kita miskin semua. Tapi tolong orang lah. Tolong keluarga saudara. Tolong tetangga saudara. Ada amin. Beli beras untuk orang. Jadi tugas kita kalau miskin, uang kita nggak banyak, nolong orang. Kalau kita kaya, menangkan suku bangsa. Tepuk tangan untuk Tuhan kita saudara-saudara. Ya, ini cara berkat kita akan melimpah. Karena kalau kita memberi 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Wah, jalan tolnya kaya, itu adalah memberi. Jalan percepatan finansial, kalau Anda berani memberi. Maka milikilah gaya hidup berkemurahan.
Amsal bilang siapa banyak menabar harta dia bertambah. Wow, luar biasa. Nggak ada ayatnya hemat pangkal kaya. Hemat pangkal kaya, entah siapa yang bikin. Kristen pun belum tentu. Kita ditipu oleh peribahasa dari SD, hemat pangkal kaya. Siapa yang bikin kita nggak tahu. Di Alkitab nggak ada. Ngapain Anda percaya? Amsal bilang siapa menebar harta tambah kaya. Maka kalau Anda mau kaya, tebar harta Anda. Cari banyak orang miskin, tebar kepada penginjilan, tebar kepada gereja. Kalau dua ini Anda investasi sebanyak-banyaknya, maka saudara akan diberkati sebanyak-banyaknya. Berkelimpahan, haleluya. Makanya jangan takut memberi sama gereja, jangan takut memberi sama pendeta, jangan takut memberi untuk orang miskin. Jangan pernah takut. Bahkan sekalipun itu uang terakhir, tabur. Asal untuk orang miskin dan pekerjaan Tuhan. Saudara akan lihat, Tuhan akan buka. Kalau Tuhan gak tolong orang yang sungguh-sungguh, untuk siapa lagi Tuhan ada? Kalau ada orang yang sungguh-sungguh melakukan firman saja Tuhan abaikan. Lalu Tuhan itu untuk siapa lagi? Orang sungguh-sungguh aja dibiarin. Kalau Anda punya karyawan jujur aja Anda pecat. Anda mau punya karyawan kayak apa? Pencuri. Faktanya kita yang belum baik saja Tuhan masih baik. Kita yang belum sungguh-sungguh Tuhan sungguh-sungguh. Masakan ada orang sungguh-sungguh Tuhan abaikan? Enggak ada rumusnya. Jadi kalau ada hidup orang diabaikan, bukan Tuhan kurang sungguh-sungguh. Dia kurang sungguh-sungguh. Karena kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan lebih sungguh-sungguh. Ada amin? Kalau ibadah kita jam 9, saya yakin kita datang jam 9, mungkin jam 7 Tuhan sudah hadir. Sama seperti bapak dan anak yang hilang. Bapaknya lebih cepat lari. Bapak lebih sungguh dari kita. Jadi kalau ada anak sungguh-sungguh diabaikan, enggak ada rumusnya. Ayo bertaruh sama Tuhan. Berperkara. Hal yang lebih hebat dari doa, berperkara. Berperkara adalah melakukan kebenaran di luar kemampuan. Mungkin ini waktunya kita lebih menabur lagi secara keuangan. Supaya besok kita lihat pintu keuangan, gerbang finansial. Ada berkat-berkat yang baru. Tuhan akan curahkan untuk hidup saudara. Dikatakan Filipi berkorban keuangan. Ada rasa sakit. Anda pernah menangis sambil memberi? Jangan memberi sambil tertawa terus. Baru dapat gaji, memberi. Yaitu tertawa. Baru jual tanah, memberi, tertawa. Baru naik pangkat, memberi, tertawa. Belajarlah memberi sambil menitikkan air mata. Aku baru dipecat, aku mau memberi. Aku lagi bangkrut, aku mau memberi. Maka malaikat bilang, yang begini belum pernah kita lihat Tuhan. Kalau yang begini aja Tuhan biarin. Tuhan ada untuk siapa lagi? Nanti Tuhan juga mikir, iya ya, gue lulus gak jadi Tuhan ya. Kalau ada orang sungguh-sungguh saja diabaikan. Karena nggak ada rumusnya. Yang ada, kita kurang sungguh-sungguh pun Tuhan peduli. Kita yang nggak memberi pun Tuhan pelihara. Apalagi kita berani lebih lagi. Maka kita akan melihat kemuliaannya. Saudara, besok akan bertemu seseorang yang mengangkat hidup saudara. Hari ini kau karyawan pabrik, besok kau dipercaya pabrik. Anda percaya ini? Apa susahnya bagi Tuhan cuma mempertemukan satu orang? Saya sudah ketemu banyak orang Kristen, hidupnya berubah. Mentor saya dulu ke gereja jalan kaki, ke gereja nggak ada kolekte. Sekarang punya pabrik 2. Karena dipercaya oleh satu orang. Kalau Anda perlu uang, nggak perlu ketemu banyak orang. Cukup satu orang, asal banyak uangnya. Nggak tahu siapa, tapi orang kalau sungguh-sungguh menabur, memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang miskin. Tuhan akan mendekatkan orang tepatnya. Maka saudara akan ketemu, tiba-tiba berubah. Sekarang konglomerat, besok jadi konglomerat. Makanya orang Kristen tuh hidupnya nggak dari gaji, nggak dari tanggal. Dalam hal finansial orang Kristen nggak bisa dijengkal. Hari ini miskin, besok bisa kaya raya. Amin gak ini? Hari ini Daud di hutan, besok di istana. Hari ini Yusuf di penjara, besok di istana. Orang Kristen itu hidupnya nggak bisa dipikirkan. Karena begitu ketemu yang tepat, hidupnya berubah. Total, luar biasa. Karena itu supaya finansial kita alami terobosan, pikirkan bekerja, pikirkan berusaha untuk melayani manusia. Dan yang kedua, berani memberi, berani menabur, berani mengirim, berani berkorban.
Berani nangis keluarin uang untuk pekerjaan Tuhan. Kalau kita berani, maka saudara akan lihat Tuhan akan membuka pintu berkat, pintu finansial. Saudara akan jadi orang kaya semua, jadi miliarder semua. Nggak ada kekurangan. Saudara semua akan bisa jadi berkat, tertawa di atas uang. Karena kita diberkati oleh Tuhan kita. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Bawa kami untuk masuk dalam sistem-sistem kebenaran. Khususnya dalam sistem keuangan. Dalam sistem finansial. Mari angkat tangan kita bersama. Kami berdoa mengangkat tangan Tuhan. Jadikan kami pribadi yang rajin. Jadikan kami pribadi yang mau bekerja. Mau berusaha. Kami tidak malas. Kami tidak diam. Oh, kami tidak membuang waktu dengan sia-sia. Tapi kami berpikir pekerjaan dan usaha untuk melayani manusia. Agar melalui bidang kami bisa melayani manusia. Mari angkat tangan kita dan jadikan tangan-tangan kami ini tangan yang berkemurahan. Mari doakan tangan saudara. Supaya tangan saudara tangan yang suka memberi. Supaya menjadi tangan yang tidak pelit. Supaya menjadi tangan yang suka mengirim. Supaya menjadi tangan yang suka menabur. Tuhan berkati tangan kami. Ini tangan kami, berkati tangan kami agar kami berkemurahan bagi orang miskin. Banyak menolong orang miskin, menolong pekerjaan Tuhan, mendukung gereja, mendukung penginjilan. Kami percaya ketika kami banyak menabur, Tuhan akan banyak membuka pintu berkat. Tuhan akan banyak membuka pintu terobosan. Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Orang-orang yang kau pakai mengangkat setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat, kemurahan, kemuliaan, kekayaan, keuangan turun atas kami semua. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Kami patahkan tipu daya iblis yang membuat kami takut, yang membuat kami khawatir, yang membuat kami tidak percaya. Kami patahkan dalam nama Yesus. Roh pelit, roh medit, roh kikir, kami patahkan dalam hidup kami dalam nama Yesus. Turunlah urapan kemurahan, urapan yang memberi, urapan yang berani untuk kami menabur bagi orang miskin dan pekerjaan Tuhan. Engkau akan berkati kami, bahkan Kau berkati gereja kami, agar gereja kami bisa misi, bisa jadi berkat, bisa memiliki dampak lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus bersama kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Saya kembalikan. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan pengumuman ibadah sepekan. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Petrus Tarigan. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak melayani. Mari bergabung bersama saudara si Iman dalam Surga di Keluargaku hari Jumat tanggal 30 September pukul 7 malam yang akan diadakan melalui Zoom. Doa bersama hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah Raya tanggal 2 Oktober pukul 10 pagi akan dilayani oleh Bapak Gembala Pester Yang Ketirta, disertai dengan perjamuan kudus. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih untuk perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Sehingga ibadah boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Khususnya firman-Mu yang telah Engkau taburkan Tuhan mengingatkan kami Tuhan. Bahwa kami hidup harus menjadi berkat buat sesama kami Tuhan. Terima kasih kalau Engkau menegur kami, mengingatkan kami Tuhan. Kami bersyukur kalau kami bisa terus menjadi berkat Tuhan. Karena kami tahu hidup kami adalah hanya untuk Engkau Tuhan. Janganlah kami terus memikirkan hal-hal yang ada di bumi. Tapi biarlah kami selalu memikirkan hal-hal yang ada di atas di mana Engkau ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Apapun yang kami lakukan untuk pekerjaan Tuhan itu tidak pernah sia-sia Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, kiranya berkat-Mu terus turun atas hamba-Mu, perlindungan yang sempurna akan menyertai hamba-Mu. Bapak Pendeta Petrus Tarigan, kemanapun beliau pergi, penyertaan malaikat Tuhan terus memagari. Sehingga tidak ada kuasa-kuasa lain, orang-orang jahat, niat jahat yang dapat mengganggu ataupun dapat mengancam apapun juga Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas hamba-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan, kami percaya kami berada di sini, kami pulang tidak sia-sia Tuhan.
Karena kami tahu Tuhan, di dalam rumah Tuhan ada berkat Tuhan. Ada sesuatu yang luar biasa yang kami dapati, yaitu sukacita, damai sejahtera yang tidak diberikan oleh dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan 1 minggu ke depan anak-anak Tuhan dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Apapun yang menjadi masalah mereka, baik itu sakit penyakit, baik itu masalah financial, baik itu masalah keluarga, apapun masalah mereka. Kalau mereka mau datang kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, kami percaya Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Campur tangan Tuhan luar biasa dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan akan mengasihi setiap jemaat yang ada, yang hadir pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Dan kami percaya minggu depan mereka juga boleh berada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan saudara katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan. Dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan kita menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun kita pergi, hidup kita akan beruntung. Karena Tuhanlah yang akan melindungi kita. Tuhanlah yang akan menyertai kita. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya. Memberikan kasih karunia, damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang engkau kerjakan, Tuhanlah yang membuat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.